Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, dan kesehatan pada kita semuanya ya. Amin. Oke, materi IPA pada hari ini adalah perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Nah, dalam bunga ini terdapat putik yang berperan sebagai alat perkembangbiakan betina. Ada juga benang sari yang berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Dalam benang sari tersebut menghasilkan serbuk sari. Oke, di sini kita lihat ada bagian-bagian bunga. Bunga sempurna ini ya. Bunga sempurna itu mempunyai kepala putih, punya benang sari dalam satu bunga. Kita lihat dari bawah, tangkai bunga. Ini tangkai bunga berfungsi untuk menopang atau menghubungkan bunga dengan ranting. Kemudian dasar bunga. Dasarnya bunga itu tempat melekatnya mahkota. Kemudian ada kelopak. Kelopak ini fungsinya untuk melindungi mahkota. Di dalam kelopak ini ada bakal biji yang berfungsi untuk apa? Untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi di sini ya. Kemudian di sini ada tangkai putih. Tangkai putih itu merupakan saluran penghubung atau apa ya? Antara kepala putih dengan ovarium. Bisa juga untuk menyangga kepala putih agar tetap tegak. Tangkai putih. Kemudian ada kepala putih, yaitu sebagai alat perkembangbiakan betina. Kemudian di atasnya ini ada benang sari. Benang sari itu untuk alat perkembangbiakan jantan. Kemudian ini ada kepala sari yang berfungsi untuk menyimpan serbuk sari ya. Nah, yang lebar ini namanya mahkota. Mahkota itu melindungi alat perkembangbiakan. Bisa juga untuk membantu penyerbukan dengan cara menarik perhatian serangga. Ini mahkotanya ini. Untuk menarik perhatian serangga. Supaya serangga mendekat untuk membantu penyerbukan di sini. Selanjutnya, proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Ini ada serbuk sari ke kepala putih. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bakal biji. Masuk ke ruang bakal biji. Sini ya. Jatuh. Kemudian dari bakal biji serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui buluh serbuk sari. Kemudian di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Nah, di sini ada sel telurnya, ada sel spermanya. Di sini bakal biji, ini bakal buahnya. Nah, di sini ya. Kemudian kalau sudah seperti ini terjadi pembuahan. Kalau sudah terjadi pembuahan, maka menghasilkan hasil pembuahan. Setelah itu menghasilkan calon tumbuhan baru ini. Setelah itu, nah ini contoh biji yang dibungkus daging ya. Ini daging buahnya seperti pada rambutan, kelengkeng, mangga itu kan ada daging buahnya ya. Ini bijinya di dalam buah, dalam daging buah. Kemudian dagingnya lepas, tinggal bijinya. Kemudian setelah itu biji menjadi kecambah seperti ini, mulai tumbuh. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru.
berbunga lagi, kemudian terjadi proses penyerbukan lagi, kemudian berbuah lagi, begitu seterusnya. Selanjutnya, macam-macam penyerbukan. Nah, berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Seperti tadi pada bunga sempurna punya kepala putik, punya serbuk sari, tadi ini punya kepala putik, punya benang sari, serbuk sarinya jatuh ke bunga itu sendiri. Selanjutnya, penyerbukan tetangga. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Misalnya satu tumbuhan itu ada beberapa bunga, tapi serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga yang lain, tapi dalam satu tumbuhan. Itu namanya penyerbukan tetangga. Selanjutnya, penyerbukan silang atau alogami, yaitu penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Misalnya ada 2 atau 3 pohon bunga mawar. Nah, satu jenis ya. Itu bunga mawar satunya itu serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga pada tanaman bunga mawar yang di sebelahnya. Pada tanaman berbeda tapi masih satu jenis. Itu penyerbukan silang. Selanjutnya penyerbukan baster. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik di bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Tidak satu jenis lagi tapi berbeda varietasnya. Nah, penyerbukan baster ini bertujuan untuk menggabungkan sifat tumbuhan dari 2 jenis tumbuhan dalam satu tumbuhan. Contohnya, persilangan mangga berbuah besar dan asam, sehingga didapatkan buah mangga yang berbuah besar dan manis. Nih penyerbukan baster fungsinya ya. Selanjutnya perantara penyerbukan. Ternyata penyerbukan itu ada perantaranya. Yang pertama dengan bantuan hewan. Contohnya pada bunga mawar, melati, kenanga, dan sebagainya. Selanjutnya dengan bantuan manusia. Itu pada tanaman salak, vanili. Itu manusia yang membantu penyerbukan. Selanjutnya dengan bantuan angin. Jadi angin, tertiup angin, kemudian serbuk sarinya jatuh ke kepala putik bunga lain. Contohnya pada jagung, rerumputan, padi, dan lain-lain. Selanjutnya dengan bantuan air. Nah, air juga bisa membantu penyerbukan dengan mengalirnya air yang membawa serbuk sari ya. Itu terjadi pada tumbuhan hidrilla dan ganda. Selanjutnya penyebaran biji. Setelah terjadi penyerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan merupakan calon tumbuhan. Pada tumbuhan tertentu, biji diselubungi oleh daging buah yang berasal dari bakal buah. Buah juga dapat membantu dalam proses penyebaran biji. Nah, macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Yang pertama dengan bantuan manusia. Contohnya dalam menanam padi, jagung, kedelai, dan manusia yang menanamnya ya. Selanjutnya dengan bantuan hewan, contohnya pada luwak. Luwak yang membantu dalam penyebaran biji kopi. Salah satu contoh ini. Selanjutnya dengan gravitasi. Nah, perantaranya dengan gravitasi. Jatuhnya buah akibat dari gravitasi menjadi cara untuk penyebaran biji. Misalnya pohon kelapa, buahnya banyak kemudian jatuh. Nah, jatuhnya buah kelapa itu akibat dari gravitasi bumi akhirnya bisa menyebarkan biji. Selanjutnya dengan bantuan angin, contohnya pada biji tumbuhan randu. Itu kan ringan ya, sehingga tertiup angin dan jatuh ke tanah akhirnya bisa tumbuh. Selanjutnya dengan bantuan air, contohnya pada tumbuhan yang hidup di pantai seperti tumbuhan bakau dan kelapa. Nah, itu yang jatuh ke air, berarti terbawa oleh air, sehingga bisa tumbuh di tempat yang lain. Sampai di sini penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.